Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Para pemirsa dan pecinta penjernih kalbu channel dimanapun Anda berada, sampai berjumpa kembali dengan saya Dr. Haji Sukarmawan MPD, Sekretaris Kecamatan Cibarusah, Pemerintah Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Yang kali ini saya sampaikan taujih dari kediaman saya, dari rumah saya. Karena ini pada hari Sabtu, hari libur, sehingga saya menyampaikan materi taujih tidak lagi dari ruang kerja saya di kantor Kecamatan Cibarusah. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan taujih terkait dengan takwa. Kata takwa seringkali disematkan atau direkatkan dengan kata iman. Kata iman mendahului dari kata takwa. Iman, takwa, sehingga membentuk akronim IMTAK. Keimanan dan ketakwaan. Terkait dengan iman, begitu banyak referensi dari berbagai sumber yang mendefinisikan tentang iman, dan saya yakin para pemirsa dan pecinta penjernih kalbu channel telah mafhum tentang iman. Sederhananya adalah keyakinan di dalam hati. Di antara sekian banyak definisi tentang iman, saya ingin mengetengahkan salah satu hadis yang sangat populer. Hadis dari riwayat Ibnu Majah dan Imam Tabrani yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, al-iman aqdum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu adalah disematkan di dalam qalbu, dalam hati, keyakinan yang tertanam di dalam hati, diikrarkan melalui lisan, atau digemakan, digaungkan melalui lisan, dan diamalkan dalam bentuk perbuatan. Itulah iman. Jadi secara komprehensif, kategori iman tidak hanya meyakini dalam hati, tapi juga diucapkan melalui lisan, diikrarkan, dan harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan, tindakan. Sedangkan takwa juga demikian, sama halnya dengan iman, banyak referensi terkait dengan definisi tentang takwa. Tapi saya ingin mengetengahkan terkait dengan definisi takwa ini dari satu riwayat ketika dua sahabat, yang keduanya ini sama-sama sebagai anggota Dewan Penasehat dari Rasulullah SAW, yaitu Umar ibn al-Khattab dan Ubay bin Ka'ab. Dalam satu kesempatan, kedua sosok sahabat ini bertemu, dan Umar ibn al-Khattab mengajukan pertanyaan kepada Ubay bin Ka'ab. Wahai Ubay bin Ka'ab, apa pendapatmu tentang takwa? Ubay bin Ka'ab yang menerima pertanyaan dari sahabatnya Umar ibn al-Khattab tidak langsung merespon dengan memberi jawaban, tetapi balik bertanya, pernahkah engkau, wahai Umar ibn al-Khattab, berjalan melewati satu jalan yang penuh dengan duri, onak, jalan penuh duri? Umar ibn al-Khattab menjawab, iya, pernah. Ditanya kembali oleh Ubay bin Ka'ab, apa yang kau lakukan, wahai sahabat Umar ibn al-Khattab? Aku harus berhati-hati melewati jalan tersebut.
memilih bagian mana yang tidak ada onak atau duri di jalan tersebut. Ubay bin Ka'ab mengatakan, itulah takwa. Singkatnya berarti, definisi takwa dari petikan riwayat ini, kehati-hatian kita dalam menjalani kehidupan. Ada peristiwa yang juga terjadi ketika sahabat Ubay bin Ka'ab sedang berkumpul dengan sahabat lainnya. Beliau mengajukan pertanyaan kali ini kepada sahabat lainnya. Siapa di antara kalian yang dapat memberikan penjelasan tentang takwa? Beragam jawaban dari para sahabat. Kemudian Ubay bin Ka'ab menegaskan, takwa at-tasbir wal mujahadah. Takwa itu adalah kehati-hatian dan bersemangat dalam menjalankan aktivitas ibadah. Sehingga dari dua petikan peristiwa singkat ini kita bisa simpulkan bahwa takwa adalah kehati-hatian. Kehati-hatian dalam berucap, kehati-hatian dalam bersikap, kehati-hatian dalam bertindak, termasuk harus berhati-hati ketika mengemban amanah dari rakyat, amanah dari umat. Inilah takwa. Dan takwa menurut Ubay bin Ka'ab pun ditambahkan, takwa adalah tasbir wal mujahadah. Tasbirnya tadi kehati-hatian, mujahadahnya adalah penuh semangat dalam menjalankan ibadah. Para pencinta dan pemirsa Penjernih Kolbu Channel dimanapun Anda berada, bagaimana pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang takwa, atau seperti apa makna takwa dalam perspektif Al-Quran? Ternyata begitu banyak ayat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang takwa. Tapi pada kesempatan yang singkat ini, saya ingin mengetengahkan satu surah, yaitu surah Al-Imran, surah ketiga dalam Al-Quran, pada ayat 133 dan 134. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad darra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Pada ayat 133-nya Allah mengatakan, wasari'u, bersegeralah, ila magfiratum mir rabbikum, bersegeralah untuk memohon ampunan kepada Tuhan. Konteks ayat pada ayat 133 bagian awal ini, Allah mengingatkan kepada hambanya agar bersegera memohon ampunan ketika si hamba ini telah melakukan satu perbuatan dosa, kezaliman, kemaksiatan. Dan Allah menyatakan pada ayat lanjutannya bahwa Allah pemilik surga, jannah, wa jannatun harduhas samawati wal ard. Allah lah yang menguasai jannah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Untuk siapa surga yang begitu luas dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? U'iddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau konteks takwa dalam perspektif Al-Quran? Allah berikan penjelasan pada ayat 134-nya. Alladzina yunfikuna fis sarra wad darra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Takwa
dalam perspektif Al-Quran atau menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang senantiasa berinfak di saat memiliki kelapangan rezeki maupun kondisi sempit. Berikutnya Allah lanjutkan, kriteria takwa yang kedua adalah al-kazib wal kazibin al-ghaiz, adalah orang yang dapat mengendalikan emosi dalam dirinya, amarah yang memuncak dalam hatinya dia mampu kendalikan. Dan ditutup pada ayat 134 ini, terakhir Allah tutup dengan kata wal afina 'anil nas. Sehingga dapat kita simpulkan kriteria takwa dalam perspektif Al-Quran atau menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus pada surah Al-Imran ayat 133 dan 134 ini. Pertama, kriteria seorang takwa adalah yunfikuna fis sarra wad dharra, senantiasa dengan mudah memberikan atau menyalurkan rezeki yang telah Allah karuniakan padanya. Dia berinfak saat kondisi kelapangan rezeki maupun sempit. Dan al-kazib, dia bisa mengendalikan emosi dalam dirinya dan mudah memaafkan atas kesalahan orang lain. Sungguh indah jika ini bisa kita terapkan dan kita termasuk orang yang bertakwa. Kita akan dengan mudah memberikan infak kita, bantuan kepada orang yang berhak untuk menerima infak sedekah dari kita yang telah diberikan karunia rezeki. Ketika Allah uji dengan kesempitan rezeki pun kita dengan ikhlas mengeluarkan, tentunya pada skala kuantitas berbeda pada saat kita diberikan kelapangan, dan kita mampu mengendalikan emosi dalam diri meskipun begitu tinggi amarah kita karena ada seorang yang menzalimi kita, menyakiti kita, tetapi kita bisa mengendalikan emosi itu dan dengan mudah kita memberikan maaf kepada orang lain. Semoga kita termasuk kriteria takwa yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 133 dan 134 ini, dan kita dapat menggapai surganya yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga yang seluas langit dan bumi, hanya untuk orang-orang bertakwa. Demikian, dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.